gitu Mas. Oke, kalau gitu sekarang saya pindah ke transfer pricing. Mungkin latarnya tahun 2005 itu 750 multinational company menyatakan rugi. Iya kan? Kalau kemudian kita urut sampai sekarang, angka yang demikian pun terjadi gitu. Tadi kita bicara di luar forum ini di 2008. Nah, saya pribadi hadir di pengadilan pajak dan melihat kenyataan itu memang ada gitu ya. Penjualan yang diminimumkan bahkan minus. Kosnya dibesarkan. Iya, kosnya dibesarkan. Ya, tapi kemudian bahkan penjualan lokal juga ya. Ada di semua sektor, bahkan sampai ke consumer good. Ada penjualan yang di bidang biskuit, ekspor hanya 6%, profit gitu ya, tapi lokal 42%, seluruh beban biaya ke lokal, mulai dari beban bunga, biaya ekspatriat yang di luar gitu ya, cicilan dan sebagainya, dibebankan ke lokal. Saya menerjemahkan ini, produk, artinya biskuit si produsen ini yang dimakan di Singapura, dibiayai belulang orang Indonesia gitu. Bahasa saya demikian. Jadi kita memang gini Mas, jadi kalau mengenai transfer pricing itu, sebetulnya isu ini udah lama terjadi, terutama terkait dengan royalti dan hal-hal yang terkait dengan kantor pusat daripada operasi dari perusahaan-perusahaan multinasional ini. Nah, ini sebetulnya kalau misalnya kita secara serius mau mentris itu Mas, itu sebetulnya DJP itu bisa berkomunikasi dengan aparat pajak negara lain. Itu sebetulnya sangat bisa dimungkinkan sehingga terjadilah suatu profil mengenai royalti. Kalau di sini sebenarnya paling banyak case itu royalti. Kenapa royalti bayar sekian dan sebagainya sehingga dibilang ini sebenarnya dividen terselubung. Nah, itu sebetulnya bisa diuji dengan kondisi data-data yang disinkronkan. Apalagi juga Anda tadi pernah sebut waktu kita masih belum on air mengenai OECD ya misalnya itu. Nah, kalau memang seperti itu bisa menjadi catatan kita kan. Apakah betul data seperti itu? Nah, sayangnya yang terjadi di Indonesia itu lebih kepada penilaian yang sangat subjektif, tidak diuji gitu loh. Nah, sehingga karena tidak diuji, manakala itu menjadi masalah di pengadilan pajak, argumennya menjadi lemah. Gitu loh Mas. Nah, itu yang sekarang itu sebetulnya PR kita semua ya sebetulnya, dan tentunya pihak di sini dalam hal ini Kadin misalnya, kita yang jelas kita maunya fair kok. Artinya kalau memang terbukti memang ada yang disembunyikan ya memang harus dipenalti kan kira-kira gitu. Tapi kalau memang ternyata bukan ya jangan begitu caranya gitu loh. Tapi Kadin punya data nggak sih untuk transaksi dengan perusahaan afiliasi yang berlangsung dengan negara tax haven country gitu? Oh, kalau data sampai situ kita enggak ya Mas, karena kita bukan organ negara. Jadi untuk yang sifatnya spesifik seperti itu kita tidak mempunyai. Tapi yang jelas bahwa kasus-kasus yang ada, apalagi tadi misalnya otomotif atau elektronik itu kan sudah terjadi di berbagai negara seluruh dunia, 100 lebih negara itu kan mempunyai sistem yang sama. Nah, sebetulnya di sanalah kita akan melakukan tes itu seperti apa. Nah, yang perlu kita pahami juga nih Mas Iwan nih. Justru sekarang ini kita kadang-kadang berkutat di curiga-mencurigai itu kita lupa dari daya saing sendiri. Sekarang itu justru kalau teman-teman otomotif contohnya, dia lebih mendingan dia import dari Thailand dengan kerangka ASEAN Windows ya, lebih murah ketimbang dia bikin pabrik di sini dengan segala macam keruwetan daripada sistem fiskal kita. Nah, ini kan juga akhirnya kan juga jadi konyol sendiri gitu loh. Dan itu sudah terjadi kan gitu. Nah, inilah yang sebetulnya kalau kita mau serius di sini dalam hal ini adalah Departemen Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak ya, untuk betul-betul kita meletakkan ini dalam kerangka yang tidak dalam kerangka yang untuk kepentingan fungsi penerimaan aja, tapi betul-betul dilihat secara keseluruhan gitu loh Mas. Nah, kami punya keyakinan dengan tax yang efisien, dengan tarif ya Mas ya, tarif pajak yang relatif kompetitif, nggak ada ceritanya di seluruh dunia yang negara itu akhirnya menjadi minus penerimaan, yang nggak ada Mas sejarahnya. Ya, seharusnya demikian. Tapi pada transfer pricing misalnya indikasi sampai 1.300 triliun pada 2000. Itu kan omongannya DJP. Iya kan, karena belum pernah dikontes, belum pernah dites betulan. Itulah yang saya bilang. Dan dia dapat dari OECD itu. Dan Australia juga mengalami hal yang sama. Makanya itu yang harus dites dulu. Betul nggak seperti itu? Sekarang misalnya, jadi kita kalau melihat jangan sepotong-potong Mas. Saya sih melihatnya kan begini. Kita dari TKI aja kan 59,5 triliun, ya kan, dengan mengorbankan segala macam masalah di sektor itu gitu. Kalau emang angkanya dibikin besar, kenapa makanya ini itu kan gitu? harus dilihat secara jernih. Misalnya tadi Anda sebut Australia.
jangan dilihat waktu kasus itu terungkap awal, penyelesaiannya gimana, ya kan? Jadi kalau lihat jangan sepotongnya aja, tapi seperti OECD dia menuduh begitu, tapi penyelesaiannya di mana? Kita kan nggak pernah tahu, cuman dengar depannya doang, belakangnya nggak pernah dilihat, ya kan? Nah, saya meyakini bahwa akhirnya setelah itu dites, karena nggak mungkin mas sekarang tuh online semuanya, ketahuan kosnya dia mau pesan di mana itu bisa diruntut. Itu saya sampaikan bahwa tidak semua negara kan yang online kayak kita kan maksudnya datanya itu bisa, artinya kalau misalnya pemerintah Indonesia merasa dicurangin gitu ya, dia kan bisa mengecek dengan aparat pajak negara lain, dan itu semua kos itu rata-rata perusahaan ini perusahaan go public semua, Mas Iwan. Kalau dia bohong, itu dia kenanya itu berat gitu loh, karena dia publik kan. Itu banyak kasus. Kasus yang saya hadiri. Contohnya Chevron bangkrut-bangkrutnya karena dia main-main di aturan di bukunya kan, di pembukuannya. Kok Chevron, maaf. Siapa yang kolaps tempo hari? Maaf, saya Chevron oil. Ada ini. Yang di Amerika. Salah satu perusahaan minyak yang tempo hari trouble ya, di Amerika, itu kan juga seperti itu, karena dia memainkan buku dan sebagainya, akhirnya kan bermasalah, gitu. Jadi menurut saya, mohon maaf nih, saya salah takutin dengan ruang publik, bukan, tapi saya lupa namanya apa, perusahaan Amerika yang bekerja sama dengan akuntan publiknya kan, dan itu akhirnya kolaps pada waktu itu. Nah itu mas. Sampai di sini, pemirsa. Kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Kita ikuti dulu pesan berikut ini.